Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemuan dengan IWBCA, ada update yang terbaru dari MotoGP yang mana ternyata diam-diam Luca Marini sedang ngetes komponen baru. Dia sudah duluan Cak di Jerez. Yuk kita bahas yuk. Nah Kang Mas, ketemu lagi dengan IWBCA dengan MotoGP update yang paling update, pokoknya yang paling jos gandos. Buat sampean semuanya, IWB ingin nge-share yang paling fresh banget. Jadi Kang Mas, kita lupakan MotoGP Qatar, walaupun tentu kita juga nggak akan betul-betul menghilangkan seperti apa kemarin race-nya jelang MotoGP di Portimao. Kita akan bahas seperti apa, karena ternyata diam-diam para pabrikan Jepang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Seperti yang sudah share sampai semuanya kemarin, bagaimana Yamaha memastikan dari Massimo Mereghelli, bos Yamaha Racing, memberikan konfirmasi bahwa Yamaha akan membawa perangkat baru, komponen baru untuk merespon keluhan dari Fabio Quartararo. Ternyata justru sekarang yang paling hot, super hot adalah Luca Marini, Cak. Jadi Honda Racing atau HRC diam-diam mereka sudah ngetes secara silently ya beberapa komponen baru yang dibawa oleh mereka dan dibawa pula atau dites maksudnya ya oleh Stephen Bradl dan juga Luca Marini di Jerez. Kalau membahas tentang pengetesan sebelum race ini dan digunakan oleh para pabrikan Jepang dengan baik, ini ya sesuatu hal yang normal karena kita tahu bahwa para pabrikan Jepang mendapatkan konsesi dan sepertinya ini digunakan sebaik-baiknya oleh para tim dari Jepang, baik Yamaha dan Honda. Tapi yang saat ini kita fokusin ternyata Honda, Cak. Soalnya Honda ini diam-diam sudah langsung, Cak, menggeber ya. Sebentar, Cak, cahayanya kayaknya terlalu terang ya, Cak ya. Nah, jadi mereka langsung geber motor mereka di sirkuit Jerez, dan informasi yang kita dapatkan di sana yang terjun adalah Luca Marini dan Stephen Bradl. Tapi kita nggak melihat ada Joan Mir. Happy newsnya ya bagi para pembalap Honda, ternyata HRC memberikan treatment yang sama kepada para pembalapnya. Jadi kalau zaman dulu kan Marquez banget ya, jadi Max sentris. Kalau sekarang enggak, jadi konfirmasi dari Zarco sekalipun yang kita dapatkan paling baru, Honda saat ini membuka semuanya, bahkan leader untuk proyek HRC, pengembangan dari Honda ini tidak hanya pada tim factory, namun Honda sekarang mendengarkan banget pada tim satelit, termasuk Zarco dan juga Nakagami. Jadi ini adalah good news. Dan tentu saja kita lihat di sini bahwa Honda juga mencoba untuk fokus kepada Luca Marini, karena mungkin mereka percaya Luca adalah pembalap, walaupun sekarang ya kita lihat kemarin maksudnya di Qatar hasilnya carut marut, Cak, jadi tersyok-syok banget di belakang, tapi secara pengalaman Honda percaya bahwa Luca adalah pembalap yang memiliki pengalaman bersama Ducati, maka Honda akan mendapatkan feedback dari Luca, dan dari sanalah nanti HRC akan menindaklanjuti masukan dari Luca Marini. Memang ya kita nggak mendapatkan detailnya komponen apa yang dites oleh Honda di Jerez, dan sebelum mereka melangkah di hari Kamis besok di Portimao. Jadi teman-teman, besok para pembalap akan tiba di Portugal. Jadi sebelum ke sana ternyata HRC sudah diam-diam melakukan pengetesan suku cadang baru, komponen baru, dan rumornya Honda membawa sasis baru, kemudian swing arm baru, termasuk juga aero baru. Tapi memang tidak ada foto yang clear, tidak ada foto yang bisa kita jadikan acuan sahih untuk memantapkan bahwa memang Honda membawa aero yang baru. Karena kalau kita lihat dari foto sih sepertinya masih sama aja, Cak. Jadi aeronya nggak banyak berubah, tapi sepertinya Honda menyembunyikan komponen apa yang dijajal oleh mereka. Itu update pertama di mana Honda diam-diam jajal komponen baru yang akan dibarengi pada saat mereka di hari Kamis Portimao nanti. Jadi setelah Jerez, maka Luca akan melesat langsung menuju ke Portimao besok. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua Kang Mas, ini betul-betul membuat mata kita melek, Cak.
Jadi teman-teman yang mungkin kemarin ya kita tahulah, kembali lagi kita bahas mengenai Marquez karena ya media-media luar pun juga membahas Marquez. Masa kita anti bahas Marquez? Jadi kalau buat para haters Marquez, nyuwun sewu, sepurane, minta maaf kalau sampean sebel atau sama sudah muak rasanya kita bahas Marquez. Tapi kalau dari sisi kita sebagai pengawat MotoGP ya kita harus netral. Bahwa saat ini yang paling hot memang berita tentang Marquez. Dan suka nggak suka, Marquez ini menjadi salah satu pembalap yang menarik perhatian kita semuanya. Dan ini juga terjadi pada pernyataan langsung dari Bezzecchi. Jadi teman-teman, kita akan sangat penasaran apa yang terjadi dengan para pembalap yang menggunakan GP23. Kita tahu Marquez adalah pembalap satu-satunya yang mampu nempel GP24. Yang di depan kemarin di Qatar, rata-rata mereka adalah para pembalap yang nunggang GP24 dari Martin, kemudian juga dari Pecco Bagnaia. Bahkan kita tahu bahwa Franco Morbidelli udahlah lupakan aja, mungkin memang saat ini sudah pada titik di mana dia secara performa setelah cedera dan tidak ada confidence mungkin, jadi agak rasa ada rasa yang mungkin tidak terlalu confidence ya, pede, sehingga secara speed juga secara pace juga sangat di belakang. Tapi secara umum jika kita lihat hanya Martin dan juga Pecco yang mengalahkan Marquez. Kita harus akui itu, Cak. Bahkan Enea Bastianini menggunakan GP24 pun di belakang Marquez. Jadi kalau kita secara netral menilai, Marquez memang luar biasa. Dan ternyata prediksi ini pun dipertegas oleh Marco Bezzecchi yang sangat cemerlang di atas GP22, ternyata memberikan konfirmasi bahwa GP23 ini sulit bagi Marco Bezzecchi. GP23 adalah motor yang susah. Jadi dia bahkan frustasi kemarin pada saat di Qatar. Dan ini dipertegas juga bagaimana hasil dari para pembalap yang menggunakan GP23 selain Marquez, bahwa rata-rata mereka di belakang. Bahkan ketika Fabio Di Giannantonio sangat percaya diri, Marquez pun juga menyoroti itu. Karena bagi Marquez tidak boleh terlalu overconfidence. Dan ternyata terbukti Fabio Di Giannantonio crash di hari Sabtu kemarin. Dan di hari Minggu ternyata habis crash, dia pun akhirnya tidak ada percaya diri pula. Jadi kita lihat Fabio secara speed tidak terlalu istimewa. Fabio ini masih kalah dibandingkan dengan Marquez, di mana finish Marquez di depan Fabio Di Giannantonio. Artinya dia juga less confident dibandingkan dengan Marquez ketika menggunakan GP23. Ini para pembalap yang sudah pengalaman di Ducati loh, Cak. Mereka yang sudah tahu bagaimana karakter Ducati ternyata pun masih kesulitan dengan GP23. Nah, untuk mempertegas itu, WP sudah menerjemahkan pernyataan lengkap dari Bezzecchi yang memberikan penegasan bahwa dia lumayan frustasi dengan GP23 dan dia merasa secara confident masih less confidence, khususnya pada sisi pengereman. Jadi pada saat ngerem, kata Bezzecchi tidak sama dengan generasi GP22. GP23 itu gampang ngelock, jadi gampang terkunci, dan ini membuat dia masuk tikungan lebih lambat, dan ini pun memaksa dia karena dia slow saat entry the corner. Maka pada saat out of the corner dia harus membuka gas secepatnya, dan ternyata membuka gas lebih cepat dibandingkan dengan normalnya. Ini membuat ban belakang cepat aus. Itu konfirmasi dari Marco Bezzecchi, dan inilah terjemahan pernyataan Marco Bezzecchi yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Kami telah membuat langkah maju saat warming up dan aku senang karena akhirnya aku merasa cukup baik dengan motor. Tapi kemudian begitu balapan dimulai, aku langsung mendapatkan masalah di mana rem depan gampang terkunci. Aku masih belum bisa menjelaskan alasannya. Dari sana feelingku terhadap rem berantakan, terutama ketika memasuki tikungan. Jadi untuk menutupi kelemahanku di pengereman, aku harus mengkompensasi dengan membuka gas lebih awal. Ini menyebabkan ban belakangku cepat aus. Aku mencoba untuk mengatur situasi, tetapi dengan 11 lap tersisa, terpaksa aku pindah ke mapping C. Ini adalah mapping yang membuat output tenaga turun drastis padahal masih 10 lap lagi. Jelas ini adalah bencana. Itu adalah akhir pekan yang sangat sulit bagiku. Kami menemukan beberapa hal menarik, namun kami juga melihat sangat sulit menerima akhir pekan yang dimulai dengan cara yang salah. Di Portimao, kami berharap menemukan basis yang lebih baik mulai hari Jumat untuk melakukan yang lebih baik pada hari Sabtu dan Minggu. Tapi semua belum maksimal. Tentu saja, Marquez bersaudara dan rekan setimku memiliki motor yang sama denganku, mereka lebih cepat dariku, baik dalam time attacking ataupun race pace. Jadi aku ingin berkonsentrasi pada mereka dan mempelajari data untuk memahami apa yang aku lewatkan dan mengapa. Saat ini aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Yang jelas masalah utamaku adalah aku tidak merasakan feedback ban depan saat mengerem, motor seperti lambat. Aku sedang berjuang, ini adalah situasi yang membuatku frustasi namun juga memotivasi. Yes, itu pernyataan lengkap Marco Bezzecchi. Jadi Kang Mas,
Marco Bezzecchi adalah sosok pembalap yang luar biasa tahun kemarin. Akan tetapi pada saat kemarin ya, maksudnya pada saat Qatar yang sangat fresh, Marco Bezzecchi hanya mampu finish di urutan ke-11 pada saat sprint race, di mana Marquez finish ke-5 pada saat sprint race di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu, kita juga melihat ternyata justru setelah long race atau long lap, Marco Bezzecchi makin suffering karena dia banyak habis. Dan kemarin pada saat hari Minggu, Bezzecchi hanya mampu finish di posisi ke-14. Sementara Marquez justru naik di posisi keempat dari sebelumnya ke-5 di hari Sabtu. Artinya, Marquez improve dan jarak Marquez dibandingkan dengan Pecco hanya 3,8 detik. Kemarin ada yang komen, 38 detik kok dekat si Cak IWB itu jauh. Ya betul, memang betul Cak. Kalau kita kalkulasi angka secara normal memang betul. Tapi jika kita kalkulasi bagaimana sosok Marquez yang masih baru fresh banget di atas mesin Ducati, orang yang secara mindset dia hanya bisa geber Honda selama 8 tahun, tiba-tiba dia harus menggunakan mesin yang berbeda, karakter mesin motor yang berbeda. Rasa jauh-jauh Kang Mas, sampai jajal wae lah ya, sampai jajal motor ya, sebelumnya menggunakan taruhlah sama menggunakan NMAX nih, tiba-tiba sampean ganti ke PC, karakter dari motornya berbeda. Yang paling gampang sekali adalah ketika IWB jajal CBR 250RR, kemudian ganti ke Ninja 250 contohnya ya, atau ke R25, itu karakter berbeda. Jarak pengeremannya berbeda, posisi ridingnya berbeda, bahkan karakter engine-nya pun berbeda. Bagaimana penyaluran tenaganya, bagaimana pada saat kita masuk tikungan, semuanya berbeda. Ini hanya ngomongin motor yang powernya di bawah 30 atau 40 horsepower. Tapi yang kita bicarakan adalah mesin dengan power di atas 230 horsepower. Dan rata-rata, walaupun nggak official, tapi kita percaya diri bahwa motor MotoGP itu tembus di angka 260 horsepower. Ini kan gila, Cak. Dan terbukti sekarang bahwa Marco Bezzecchi secara frontal, secara belak-belakan mengatakan ini motor sulit. Nah, sekarang apa yang bisa kita bantah tentang itu? Dan ini adalah fakta bahwa Marquez memang istimewa. Setidaknya dengan umur segini, dengan ya cedera yang sudah dialami, walaupun tentu kita akan lihat dulu lagi di Portimao. Dan jika kita lihat Portimao, seharusnya secara potensi, ini dari kacamata pribadi WB ya, secara potensi harusnya Marquez lebih baik dibandingkan dengan Qatar. Kenapa? Karena Marquez tahun kemarin di Portimao sangat bagus di atas mesin Honda, yang notabene ya sedang problem. Tapi kemudian kita lihat dulu ya, speakernya hidup aman. Tapi kemudian unfortunately, bahasanya Cak, kemarin kan dia menghajar Miguel Oliveira, dan membuat ya kita lihat Jorge Martin sempat sampai terganggu pula. Jadi artinya kemarin dia DND ya, tidak bisa membalap gara-gara dia ngerem dan ternyata remnya ngelok dan dia menghantam Miguel Oliveira tahun kemarin. Dan saat ini dengan mesin yang seharusnya lebih proper, seharusnya lebih bagus, karena lebih balance, maka IWB cukup percaya diri bahwa Marquez bakal lebih baik dibandingkan dengan di Qatar. Kita lihat nanti aja pada saat pre-practice, IWB akan coba menganalisa buat sampean semuanya dan kita akan deep analyze seperti apa Marquez pada saat sudah datang di Portimao. Kita bisa saja sih kita meleset ya, namanya juga menganalisa atau memprediksi, tapi dari kacamata pribadi seharusnya Marquez bakal lebih baik dengan Ducati, kontrol dari motornya lebih baik karena dia nggak usah ngoyo banget. Karena kemarin aja Cak di Qatar, kata Marquez dia playing safe. Soalnya pada saat dia nge-push, justru karakter yang riding style yang keluar adalah dia seperti nge-push Honda, di mana dia terlalu nge-push banget di bagian front end-nya, dan ini membuat ban depan Ducatinya seperti overheat dan dia hampir nyaris crash 2 kali. Jadi dia playing safe, yang penting dia dapat poin. Portimao adalah suatu tempat yang harusnya dia better, itu intinya ya. Oke, itu yang mengenai Bezzecchi. Jadi artinya sudah fix bahwa memang GP23 bukanlah motor yang gampang. Dan mungkin seperti Pecco, kenapa Pecco kemarin bagus banget dan Martin juga bagus banget? Ya ini adalah orang-orang atau pembalap yang luar biasa di atas mesin Ducati. Mereka sangat tahu detail dari Ducati. Orang yang paling istimewa itu intinya di atas mesin Ducati. Makanya ya nggak kaget sih. Itu pun juga kemarin sama tahu bahwa Pecco tidak langsung kencang karena beginning of the season ya tahun kemarin ya di awal-awal seri itu juga suffering. Baru di pertengahan musim dia grafiknya begini Pecco karena sudah merasakan atau sudah klop dengan mesin GP23. Nah itu Cak ya dari Bezzecchi ya. Jadi kalau saman protes ya monggo saja yang haters Marquez, tapi faktanya memang Marquez istimewa, itu aja. Oke? Nah kita next adalah mengenai kabar terbaru. Nah ini Cak yang paling hot dan super hot. Kita mendapatkan konfirmasi dari Lucio. Kita sudah bahas kemarin, tapi kita belum mendapatkan pernyataan yang lengkap dari Lucio Cecchinillo. Ini adalah bos dari LCR Honda. Jadi Lucio,
Cecinello menegaskan bahwa dia happy dengan yang sudah diraih oleh Zarco. Dan menurutnya, saat ini HRC memang betul-betul fokus untuk mengupgrade motornya besar-besaran, improve bareng-bareng, jadi mengembangkan motor tanpa memandang bulu. Kalau dulu kan ada Marquez nih, jadi Mark sentris, sekarang udah enggak, Cak. Konfirmasi dari Cecinello atau Lucio, ternyata HRC saat ini sudah sangat fokus untuk mengembangkan semuanya. Artinya satelit dan factory sama saja, mereka merangkul semuanya, dan ini adalah metode yang luar biasa yang tak pernah ada di dalam tubuh Honda. Berikut kata Cecinello yang sekaligus juga memuji Johann Zarco. Kami senang juga karena Johann telah merasakan sensasi yang baik pada motornya sejak tes pertama. Dia memiliki feeling yang positif dengan motornya. Corner entry lincah dan motor bisa dibelokkan dengan baik. Tentunya kita harus tingkatkan dari segi grip di belakang. Menurutku, Joan Mir juga bisa membawa Honda maju dalam waktu singkat, dan tentunya kita berharap Taka dan juga Luka. Aku tidak mau meningkatkan ekspektasiku terlalu tinggi, apalagi kalian lihat sekarang, ada 8 Ducati serta Aprilia dan KTM yang semuanya kompetitif. Tidak akan mudah untuk memasuki Q2 dalam waktu dekat. Bagusnya, Johan memiliki feeling yang sangat baik dalam hal cengkraman dan gas. Oleh karena itu, ban lebih sedikit sliding di setiap lap. Ini bukan hanya bakatnya, tapi tentu saja juga pengalamannya. Setiap pembalap suka melakukannya, membalap dengan ngepush ban belakang, dan itu juga menyenangkan. Tapi itu tidak efektif. Dan waktu putaran biasanya menurun seiring berlanjutnya balapan. Johan mengelola gas dengan sangat baik, oleh karena itu dia dapat mencegah keausan ban sampai batas tertentu. Dan itulah yang mampu dia lakukan di Doha sehingga Johan memiliki keunggulan saat finish. Ia mengatakan akan menyalip Quartararo jika balapan berlangsung 2 lap lebih lama. Aku ingat ketika Alex Rins gabung ke Yamaha. Kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan Zarco dan HRC tidak ragu untuk itu. Semua orang menghargai pengalamannya di MotoGP dan itu sangat penting. Kami pastinya harus memperkecil jarak dengan lawan. Kami membutuhkan pembalap berpengalaman untuk melakukan itu. Selama beberapa tahun, komentar para pembalap berkisar pada topik cengkraman motor. Kalian harus tahu bahwa cengkraman ban ini diciptakan oleh sasis dan juga oleh aerodinamika. Aerodinamika memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini, jadi kami harus terus fokus pada sasis, lengan ayun, dan paket aero, terutama di sekitar sayap belakang dan spoiler di bawah area mesin di depan roda belakang. Ya, ini agak lucu, tetapi memang itulah fakta pabrikan Jepang harus merubahnya untuk mengejar ketertinggalannya. Hubungan dengan HRC selalu sangat baik, bisa dibilang kami sangat intens berhubungan siang dan malam, mengadakan pertemuan terus-menerus. Tekad dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki HRC di paddock MotoGP berada pada level yang belum pernah ada sebelumnya. By the way, di Portugal, karena tidak ada lintasan lurus yang panjang di Portimao, mungkin ini adalah trek yang membuat kami bisa lebih dekat dengan pembalap teratas. Kami melihat di Qatar kami ketinggalan saat masuk tikungan panjang dan kami juga sedikit kurang dalam hal top speed. Portimao pada prinsipnya bukanlah trek yang mudah, tapi ini adalah trek yang aku perkirakan akan membuat gap kita lebih dekat. Yes, itu konfirmasi dari Lucio Cecinello. Nah, artinya Kang Mas, ada harapan tinggi dari Lucio bahwa nanti Portimao mereka akan lebih baik, dan juga konfirmasi dari Lucio bahwa saat ini HRC memang betul-betul merangkul semuanya dan mereka sangat fokus untuk mengupgrade motor mereka. Sekali lagi, mereka mendapatkan konsensi dan ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh baik Honda dan juga Yamaha. Dan teman-teman, kembali lagi kepada Yamaha, kita dapat konfirmasi ya, beberapa isu ya, sebenarnya bukan konfirmasi ya, lebih ke isu, bahwa ini merupakan tahun terakhir Fabio Quartararo memberikan kesempatan kepada Yamaha. Sekali lagi, ini adalah tahun terakhir Fabio memberikan kesempatan kepada Yamaha. Jika secara performa hingga pertengahan musim ternyata Yamaha tidak improve atau hanya itu-itu aja, sangat terbuka kemungkinan Fabio akan melesat. Bukan melesat saja, menghengkangkan diri, meninggalkan maksudnya, meninggalkan Yamaha. Dan rumornya saat ini ada informasi yang sangat santer bahwa Aprilia sangat siap menerima Fabio Quartararo di tahun depan. Tapi ini memang sebuah isu yang sangat lemah, ya. Soalnya kita lihat dan kita juga masih tidak mendapatkan selentingan bahwa nantinya Aprilia akan mendepak salah satu dari pembalap mereka. Tapi jika kita melihat rumor dan juga performa Maverick Viñales, bisa saja memang mungkin ya Aprilia akan tidak memperpanjang Maverick dan digantikan oleh Fabio Quartararo. Ini semuanya hanya rumor, tentu saja kita akan melihat bagaimana setelah pertengahan musim karena ini terlalu prematur, Itu isu yang paling hot dari Fabio dan juga Yamaha. Dan teman-teman, Samet pasti tahu konfirmasi yang cukup mengejutkan dan sebenarnya sounding perihal Fabio Adeguer sudah dipastikan Kang Mas ternyata diam-diam
langsung dibajak oleh Ducati dan ditawari dengan kontrak yang lumayan panjang. Jadi kontraknya ini ternyata langsung dikontrak Ducati, langsung 2 tahun, dan ini membuat seluruh teka-teki menjadi semakin dalam. Karena kita tahu bahwa saat ini Ducati kan sudah established dengan Pecco untuk factory timnya, dan juga Enea Bastianini ini dengan factory timnya. Sementara untuk satelit kita belum tahu, karena satelit memang bisa saja ya nanti akan berubah pastinya, apalagi Gresini Ducati ini masih pada kondisi yang tanda tanya, karena ya Marquez rumornya masih belum berniat untuk di sana terus. Jadi Marquez akan menggunakan 1 tahun ini sebagai batu loncatan, sehingga bisa saja nanti akan terbuka seat untuk Gresini. Tapi kemana Marquez yang masih menjadi teka-teki, Cak. Soalnya ini terlalu prematur sekali lagi yang pasti, tapi Firmin Aldeguer bisa saja nanti akan ditandemkan dengan Jorge Martin kalau Jorge Martin masih di sana, karena rumornya Morbidelli akan didepak di tahun depan. Ini sudah nggak perform ya, dan ternyata Ducati sepertinya ya mengintervensi Pramac untuk tidak menggunakan lagi Morbidelli, karena secara performa memang cukup mengecewakan di awal musim. Tapi ya kita nggak tahu, karena nanti pertengahan bisa saja nanti naik ya, kita nggak tahu kan. Grafik itu kan dilihat, Cak, nanti rapotnya akan dilihat bagaimana pergerakannya. Jadi yang pasti Firmin Aldeguer sudah dipastikan dikontrak oleh Ducati selama 2 tahun plus 1. Jadi teman-teman jangan salah, 2 tahun plus 1. Jadi ada potensi bahwa Firmin nanti akan diperpanjang 1 tahun lagi jika dia perform dan sangat baik. Ini sebenarnya IWB juga cukup kecewa ya dengan HRC ya. Kenapa Honda saat ini selalu berkutat dengan pembalap-pembalap yang sudah cenderung tua? Honda tidak mau mencoba untuk merekrut pembalap muda dari Moto2. Kita sudah pernah bahas ini, bagaimana Firmin yang berharap sekali sebenarnya bisa naik ke MotoGP, tapi ternyata Honda pun tidak ngontek dia. Ini sebenarnya sekali lagi kita selalu ingat pada Alberto Puig ini. Memang sosok Puig ini adalah manajer yang kayaknya tidak terlalu suka nih ngambil pembalap muda digembleng, padahal pembalap muda suka nggak suka walaupun mereka baru ya. Justru pembalap muda ini punya potensi akan lebih tajam. Soalnya pembalap ini tidak terkontaminasi dengan motor lainnya, tidak terkontaminasi dengan karakter dari motor MotoGP lain, jadi lebih fresh. Namun ya mungkin Puig punya alasan lain, levelnya tetap akan segitu aja. Itu dari kacamata kita. Ya, yang jelas ya kita lihat saja seperti apa. Yang pasti Ducati selamat buat Firmin Aldeguer yang sudah gabung dengan tim merah. Jadi akan semakin ketinggalan saja nih tim Jepang. Dan teman-teman, ada sebuah hot issue lagi bahwa ternyata ada beberapa selentingan yang sangat santer bahwa Ducati sepertinya di tahun depan akan hanya memiliki line up sampai 6 motor. Terkoneksi dengan isu yang sangat kuat di mana Yamaha mengiming-imingi dana besar bagi tim VR46 untuk gabung bersama mereka. Jadi ada semacam iming-iming lah, Cak. Ada semacam tawaran yang sangat bagus dari sisi pendanaan pula, bahkan dari sisi motornya dan supportnya. Karena rumornya jika VR46 mau gabung menjadi tim satelit dari Yamaha, maka tim factory Garbutala akan mengirimkan full squad M1, yang artinya spek yang diberikan nanti bukanlah spek satelit, tapi full total seperti factory. Itu yang rumor terjadi, dan rumornya pula ini membuat sepertinya Rossi akan meninggalkan Ducati, dan rumornya tahun depan Ducati hanya akan memiliki 6 motor, yang mana bisa saja nanti ya tetap Pramac dan Gresini. Jadi Gresini akan tetap bersama Ducati. Dan yang membuat semuanya makin hot adalah ternyata informasi yang kita dapatkan, Ducati tidak akan lagi setengah-setengah, sebab di tahun depan mereka akan support full tim satelit dengan menggunakan GP25. Jadi motor yang terbaru, bukan lagi motor setahun lebih tua, itu enggak. Jadi konfirmasi kita dapatkan demikian, bahwa nantinya di tahun 2025 Ducati akan menggunakan hanya 6 motor saja rumornya, karena Rossi akan gabung dengan Yamaha, dan rumornya mereka akan full squad atau full support untuk GP25. Semuanya, mau Gresini kek, mau Pramac, semuanya akan menggunakan GP25. Ini gila, Cak ya. Oke Kang Mas, ya jadi gitu aja, Cak, update teman-teman semuanya sebelum race Portimao, yang mana bisa kita garis bawahi bahwa ternyata diam-diam Honda sudah melakukan pengetesan ya secara private di Jerez. Dan ini adalah modal buat mereka menggebrak di Portimao. Dan kemudian juga konfirmasi bahwa Aldeguer sudah dikontrak oleh Ducati, dan juga kepastian Bezzecchi bahwa memang GP23 sulit. Dan ini membuat kita semakin tegas bahwa memang Marquez adalah pembalap istimewa. At least dengan umur segini dia masih tetap tajam walaupun sudah pudar. Itu, Cak ya, suka nggak suka memang pasti ada pudar, Cak. Namanya juga umur, Cak ya. Ya, itu, Cak ya. Jadi kita akan update bagaimana di Portimao, karena Honda dan Yamaha sangat-sangat berjuang keras supaya mereka akan fight back di Portimao, setidaknya memangkas gap yang kemarin sudah cukup lebar ya, sampai dengan 18 detik. Jadi mereka berharap di Portimao mereka akan memangkas gapnya dari Ducati,
sehingga nanti akan makin seru. Dan teman-teman, kita akan bahas bagian Portimao, apalagi ini adalah sebuah sirkuit yang juga cukup tricky. Ada yang namanya waterfall, yaitu waterfall pada saat straight, lurus, kemudian langsung pembalap harus hard braking keras. Jadi pembalap harus benar-benar mengerem keras, artinya dibutuhkan motor dengan stabilan yang di atas rata-rata, yang seharusnya secara teknis Ducati memang unggul seharusnya. Tapi tenang, kita akan bahas nanti seperti apa. Mengingat apalagi para tim pabrikan memang betul-betul berjuang keras dengan menggunakan konsesi yang mereka dapatkan. Ya, itu aja Cak, update kebenaran tentang MotoGP terbaru. Kita sambung lagi besok. Dan semoga mencerahkan semuanya yang penasaran dengan MotoGP. Kita tutup dulu, dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jolly Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.